Halo, dengan Bang Review di sini. Dan pernah nggak sih kalian kepikiran punya dua smartphone yang kemudian dilebur jadi satu smartphone aja? Di Coolpad Max fitur kayak gitu tuh ada dan sangat keren banget. Ya, Coolpad Max, dan kita lihat dulu ya spesifikasi lengkapnya. Dan untuk pertama-tama kita review dulu dari bodinya. Bodinya si Coolpad Max ini seksi sekali. Kenapa gitu? Karena full metal, warnanya gold. Build quality-nya tuh sangat presisi, sangat mantap, kelihatan mewah. Aku suka banget dengan bodinya yang tipis ini ya. Terus ada chamfered edge-nya di sekelilingnya ini yang menambah kesan wow. Satu hal yang agak kurang yaitu karena bodinya ini full metal, maka agak licin ya, terutama bagian belakangnya ini. Tapi untungnya ada soft case dalam kemasan. So kalau kalian pengen nambah grip, tinggal pasang aja soft case-nya. Dari tata letak tombolnya, bagian kanan ini ada SIM tray. SIM tray-nya ini pakai nano SIM ya. Udah LTE juga, LTE FDD sama TD-LTE. Dan ada slot micro SD. Tapi kudu gantian ya, kalau pengen dual SIM micro SD-nya nggak bisa dipasang, dan sebaliknya kalau pengen pakai micro SD ya harus single SIM. Terus ada tombol power, di sisi sebaliknya ada volume up and down. Bagian atasnya ada lubang earphone, bagian bawah ada port USB untuk ngecas, sama ada dua lubang speaker. Terus bagian belakangnya ada garis hitam ini adalah garis antena ya, dan katanya sih antenanya itu 30% lebih kuat dalam menerima sinyal. Dan aku coba buktiin kayaknya tuh bener, karena di Coolpad Max ini sinyalnya selalu full, sedangkan di smartphoneku yang lain sinyalnya kurang 1 bar ya. Di bagian paling atas nih ada tonjolan kamera, sama ada dual LED flash. Terus ada tulisan Coolpad-nya bagian bawah sendiri. Dan ada fingerprint sensor. Untuk fingerprint sensornya sendiri terbilang lumayan cepat, bisa dilihat aksinya dalam meng-unlock ya, pakai telunjukku. Terus ada fitur yang keren banget menurutku, yang terintegrasi sama fingerprint-nya ini, yaitu salah satunya adalah kemampuan untuk membuka aplikasi pakai jari tertentu. Jadi jari kita bisa didaftarin ya, misalnya kita pengen buka 9gag secara cepat pakai clinking, tinggal didaftarin aja clinkingnya, dan langsung kebuka begitu disentuh fingerprint sensornya pakai clinking. Terus bisa juga untuk jepret kamera secara cepat ya, pakai sidik jari tertentu. Dan fitur kayak gini sangat praktis dan sangat membantu. Lalu pada bagian depannya ini ada layar 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Udah dilapis sama Gorilla Glass 4 ya. Dan gelasnya ini 2.5D, jadi melengkung di ujung-ujungnya. Semakin menambah kesan premium si Coolpad Max. Terus untuk visibilitas layarnya udah cukup oke. Pakai di outdoor masih dapat kelihatan ya. Ada kamera depan juga. Dan terus ada notifikasi LED. Oke, sekarang dari performa si Coolpad Max. Untuk performa aku nggak kecewa, sangat puas banget. Karena untuk buka tutup aplikasi itu sangat gegas, multitasking enak ya, karena RAM-nya tuh gede, 4GB, jadi lega banget. Terus untuk main game juga nyaman. Aku nyoba Asphalt 8 pakai settingan high, dan nggak pernah sekalipun aku nemu yang namanya lag. Riptide GP2 apalagi, kemudian NFS limit juga semua dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk sensornya sendiri juga komplit, ada gyroscope yang paling penting, bisa VR-an. Untuk sektor performa overall nggak ada masalah ya. Lalu untuk UI-nya, user interface ini pakai UI namanya Cool UI, dan bisa dilihat semuanya sangat bling-bling, warnanya emas semua ya. Bahkan sampai icon-iconnya ini warnanya emas. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kita download app baru dari Play Store, app baru tersebut tidak akan menggunakan icon yang berwarna emas, jadi kelihatan kontras banget ya dengan app-app bawaan si Coolpad Max. Tapi hal kayak gini bisa ditanggulangi, tentunya pakai SIM, udah tersedia SIM, walaupun pilihannya agak terbatas ya. Atau kalian bisa pakai launcher, ada banyak banget aplikasi launcher di Google Play Store, bisa kalian download, guna memberikan tampilan yang beda tentunya. Lalu selain kustomisasi SIM tadi, kita bisa juga mengkustomisasi virtual key-nya ya. Jadi 3 tombol di bawah ini, back, home, sama multitasking atau menu button, bisa kita ganti kombinasinya. Misalnya kita biasa back tuh ada sebelah kanan atau sebelah kiri, tinggal diganti aja melalui settingan yang ada di Coolpad Max.
So cukup membantu ya. Terus ada yang namanya Smart Control. Ada dua, yaitu C button sama Action End Screen. C button ini jadi kalau kita aktifin, akan ada huruf C yang ngambang di layar itu. Dan kita bisa merotasi ya komen-komen yang ada, kayak misalnya ada back, home, screenshot, restart, power off, brightness, banyak banget pokoknya. Jadi fungsinya ini sebagai shortcut, bisa kita akses di aplikasi manapun. So cukup membantu sebenarnya, tapi aku sendiri nggak pernah pakai fitur ini. Terus ada fitur dari Action End Screen yang recommended, yaitu multi-screen. Jadi dia bisa dual window, atas dan bawah. Kita bisa atur seberapa besar windownya, kita bisa gonta-ganti halaman dalam satu layar ya. So lumayan keren. Dan sekarang aku akan bahas fitur andalan si Coolpad Max, yaitu Dual Space. Jadi seperti yang aku bilang pada awal-awal tadi, dua smartphone menjadi satu. Bisa kita bayangin kita punya dua smartphone dengan dua akun yang berbeda. Akun Google, akun WhatsApp, akun Twitter, Instagram, dan banyak sosial media lainnya. Kemudian kedua akun tersebut bisa kita satukan dalam satu smartphone ya, menggunakan fitur Dual Space di Coolpad Max ini. Jadi cara kerjanya gampang. Ada dua space, yaitu main space sama private space. Yang menjadi space utama itu adalah main space. Ya, kita bisa menggunakan semua akun pribadi kita di main space ini, punya Twitter sendiri, Instagram sendiri, WhatsApp sendiri, dan kawan-kawannya. Dan mungkin kalian punya akun lainnya yang biasanya dipisah di smartphone lainnya. Bisa kalian integrasikan di Coolpad Max ini ya. Tinggal masuk aja ke private space, kemudian kalian login pakai akun Play Store kalian yang lain. Dan tentunya kalian bisa memiliki akun sosmed lainnya juga, kayak Instagram, Twitter, dan kawan-kawan. So intinya kalian bisa mempunyai dua akun yang berbeda yang biasanya hanya mampu dijalankan oleh dua smartphone. Di Coolpad Max ini kalian bisa mendapatkan dua akun independen yang bisa berjalan secara bersamaan. Dan ini sangat keren banget. Baik ketika kita ada di main space maupun di private space, semua notifikasi tetap akan masuk ya. Dan fitur kayak gini tentunya sangat praktis banget. Daripada kita ngantongin dua smartphone, mending dijadiin satu aja ya. Nggak perlu ribet dan ringkas tentunya. Lalu kita bicara soal audio. Ya, speakernya ini aku suka banget karena dua-duanya ini mengeluarkan suara. Dan suara speakernya ya cukup lumayan lah ya, bisa kita dengerin sama-sama. Untuk kameranya sendiri nggak ada yang spesial. Hasil jepretannya ya udah cukup mumpuni. Satu hal yang lumayan aku suka adalah fitur manual mode. Jadi di manual mode ini kita bisa mengatur ya ISO, shutter speed, dan ya kawan-kawannya ya. So bagi kalian yang suka explore kemampuan kamera, mungkin manual mode ini enak banget buat kalian kulik-kulik. Dan hasilnya bisa kita lihat sama-sama ya. Dan terakhir dari baterainya. Baterainya tuh nggak gede-gede banget, cuman 2800 mAh. Dan dia bisa tahan hampir seharian dengan screen on time 3-4 jaman ya. Namun begitu ada fitur Qualcomm Quick Charging versi 3, versi terbaru. Dan aku coba ngecas tuh cepet banget. Jadi kondisi baterai tinggal 15%, aku cas sampai full. Hanya membutuhkan waktu 50 menitan. Nggak sampai 50 menit malah. Wow. Oke, gitu aja review si Coolpad Max. Dan harganya berapa? Harganya tuh 5 jutaan. Dan dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan fitur dual space. Sebuah fitur yang sangat praktis dan bermanfaat banget ya. Dua akun sosmed yang berbeda hanya dalam satu smartphone aja. Terus kalian akan mendapatkan smartphone dengan bodi yang sangat ciamik. Build quality-nya sangat bagus. Dan yang terpenting, kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan performa yang kencang ya. Untuk nge-game, multitasking, buka tutup app, nggak ada masalah sama sekali.
Ya, kita aja review Coolpad Max, dan jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review, dan follow Twitter sama Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.